Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gabriel A'raf Rudiansyah dari Prodi Sistem Informasi kelas IS 0502 dengan NIM 12042201112. Di sini saya mendapatkan tugas pengantar sistem informasi. Saya disuruh membuat vlog 10-15 menit dengan menjawab pertanyaan apa itu sistem informasi secara rumpun ilmu informatika, belajar apa saja di sistem informasi, perbedaan dan keunggulan sistem informasi, prospek kerja di sistem informasi, dan mengapa masuk di sistem informasi Institut Teknologi Telkom Surabaya. Saja ya. Yang pertama, apa itu sistem informasi? Pengertian sederhananya, jurusan sistem informasi adalah gabungan dari ilmu komputer, ekonomi manajemen, dan bisnis. Fokusnya tetap di bidang software atau programming, tapi lebih ke arah penerapan ke bisnis perusahaan. Oleh karena itu, tidak heran banyak mata kuliah berbau ekonomi manajemen di jurusan ini. Program studi sistem informasi mengajarkan landasan ilmu pengetahuan dan penerapan teknologi informasi dalam suatu organisasi. Terkait hal tersebut, kurikulum program studi sistem informasi bersifat khas karena dibangun di atas 3 bidang, yaitu komputer, manajemen, dan bisnis. Oke, yang kedua, sejarah rumpun ilmu informatika. Awalnya, pada tahun sebelum 1990-an, ilmu komputer hanya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu hardware, software, dan bisnis. Hardware terdiri dari jurusan teknik elektro dan sistem komputer, computer engineering. Software terdiri dari ilmu komputer dan bisnis terdiri dari jurusan sistem informasi. Nah, setelah tahun 1990-an, ilmu komputer berkembang menjadi beberapa bagian baru yang terdiri dari teknik elektro atau hardware dan sistem komputer, ilmu komputer, rekayasa perangkat lunak, organizational needs atau yang terdiri dari IT dan IS. Oke, yang pertanyaan ketiga, belajar apa saja di SI? Nah, selama perkuliahan, mahasiswa akan dibekali dengan berbagai kompetensi di 3 bidang, yaitu komputer, manajemen, dan bisnis. Nah, untuk memberikan kompetensi di bidang komputer, mahasiswa nanti akan dibekali dengan kemampuan seperti pemrograman, jaringan komputer, database, pengembangan software, algoritma, logika, perancangan sistem informasi, dan masih banyak lagi. Nah, di bidang manajemen kita akan diasah melalui kuliah antara lain prinsip-prinsip manajemen, manajemen sistem informasi, manajemen proyek, manajemen marketing, dan masih banyak lagi. Sedangkan pengetahuan tentang bisnis dikembangkan melalui mata kuliah mengenai berbagai proses bisnis yang umum dalam organisasi, seperti administrasi bisnis, sistem informasi akuntansi, pengembangan dan pemasaran produk, perilaku organisasi, dan masih banyak lagi. Nah, seperti yang dijelaskan di jurusan sistem informasi, kita akan mempelajari cara membuat aplikasi untuk kepentingan bisnis suatu perusahaan. Yang lebih ditekankan adalah aspek analisisnya. Proses analisis ini sangat penting ketika membuat sebuah program. Nah, itu pelajaran yang didapat dari sistem informasi. Next, yang selanjutnya, perbedaan dan keunggulan jurusan sistem informasi. Di sini saya akan bandingkan dengan 4 jurusan ya. Yang pertama, jurusan computer engineering atau teknik komputer. Nah, teknik komputer ini lebih berfokus pada arsitektur dan perangkat keras komputer, serta sistem infrastruktur dengan sebagian lainnya berfokus pada pengembangan teknologi dan rekayasa perangkat lunak. Nah, fokus pengembangan jurusan
teknik komputer ini memiliki dua arah yang seimbang, antara lain pengembangan teoritis dan aplikatif. Jurusan yang kedua, Computer Science atau ilmu komputer. Ilmu komputer berfokus pada sistem infrastruktur, rekayasa perangkat lunak, dan teknologi aplikasi. Nah, fokus pengembangan keilmuan jurusan Computer Science ini bersifat teoritis, yang seluruhnya mencakup teori, prinsip-prinsip, dan inovasi. Yang ketiga, Software Engineering atau rekayasa perangkat lunak. Nah, domain keilmuan rekayasa perangkat lunak hampir sama dengan keilmuan ilmu komputer, yaitu berfokus pada sistem infrastruktur, rekayasa perangkat lunak, teknologi aplikasi. Nah, namun fokus pengembangan keilmuan software engineering ini lebih cenderung bersifat aplikatif daripada teoritis. Nah, yang tadi kan computer science lebih teoritis kan, kalau ini software engineering lebih ke aplikatif. Nah, jurusan yang keempat, Information Technology atau teknologi informasi. Domain keilmuan teknologi informasi berfokus pada sistem informasi dan manajemen organisasi, teknologi aplikasi, rekayasa perangkat lunak, dengan sebagian kecil berfokus pada sistem infrastruktur. Fokus pengembangan information teknologi ini lebih ke seluruhnya bersifat aplikatif, yang mencakup pengembangan aplikasi, implementasi, dan konfigurasi. Nah, sedangkan sistem informasi, information system. Sistem informasi ini lebih berfokus pada sistem informasi dan manajemen organisasi dan teknologi aplikasi, dengan sebagian kecil berfokus pada rekayasa perangkat lunak. Fokus pengembangan keilmuan sistem informasi ini lebih cenderung bersifat aplikatif daripada teoritis. Nah, hal ini menyebabkan sistem informasi berbeda dengan prodi lain, karena secara tidak langsung kegiatan prodi sistem informasi akan lebih bersentuhan dengan masyarakat. Alhasil, dibutuhkan kemampuan komunikasi yang tinggi dalam bidang ini dan juga jiwa sosial yang tinggi dalam bidang ini. Nah, itu perbedaan dan keunggulan sistem informasi dari jurusan yang lainnya ya. Selanjutnya, prospek kerja sistem informasi. Sistem informasi ini memiliki banyak prospek kerja ya. Di antaranya seperti business analyst, web developer, project manager, e-commerce system developer, IT manager, database administrator, sistem analis, IT konsultan, sistem engineering, dan masih banyak lagi ya tentunya. Nah, dari semua pekerjaan itu dapat kita raih dengan kuliah dan menjadi lulusan dari prodi sistem informasi. Selanjutnya, mengapa masuk sistem informasi di Institut Teknologi Telkom Surabaya? Kalau saya sendiri ya, saya masuk sistem informasi itu karena rekomendasi dari keluarga. Juga saya ingin tertarik dengan pemrograman dan sekaligus bisnis dalam suatu perusahaan. Juga sistem informasi ini memiliki prospek kerja yang luas dan bagus. Nah, alasan mengapa memilih Institut Teknologi Telkom Surabaya, karena Institut Teknologi Telkom Surabaya ini berada dalam naungan YPT, yaitu Yayasan Pendidikan Telkom. Jadi mahasiswanya mendapatkan kesempatan untuk magang kerja di Telkom Group, apalagi lulusannya. Nah, itu tadi mengapa alasan masuk sistem informasi di Institut Teknologi Telkom Surabaya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.